Halo guys, kembali lagi bersama saya, Ian, si tampan yang belum sempat diakui. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Cologne Wallet City, yang menurut informasi tempat ini dijuluki kota tanpa hukum, dan menjadi sarang dari gembong kriminal, tempat pelacuran, perjudian, dan berbagai macam hal-hal enak lainnya. Namun sebelum lanjut, jika suka dengan video ini, dukung kami dengan like dan subscribe, serta berikan komentar di kolom komentar untuk kritik dan saran demi kemajuan channel ini. Cologne Wallet City terletak di Hong Kong. Daerah ini dihuni sekitar 50.000 penduduk, dengan luas wilayah hanya sekitar 6,4 hektar. Jadi bisa dibayangkan bagaimana padatnya daerah tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana bisa daerah yang hanya seluas 6,4 hektar dan dihuni sekitar 50.000 orang penduduk? Ternyata orang-orang di sana membangun rumah dengan tingkat-tingkat hingga bertumpuk menjulang tinggi karena keterbatasan lahan yang dimaksud. Yang justru hal tersebut membuat tempat ini menjadi pusat perhatian dan menjadikan Cologne City sebagai kota dengan jumlah penduduk terpadat di dunia pada masanya. Selain itu, tempat ini menjadi tempat berkumpulnya para kriminal semenjak pihak berwenang tidak berjaga-jaga di lokasi tersebut, sehingga disebut sebagai kota tanpa hukum. Wallet City pada awalnya merupakan benteng kecil yang dibangun semasa dinasti Song dari tahun 960 sampai tahun 1279. Kemudian ditinggalkan dan tak tersentuh selama ratusan tahun. Baru kemudian pada masa kekuasaan dinasti Qing, yaitu pada tahun 1644 sampai tahun 1912, pihak berwenang ingin menggunakan benteng tersebut sebagai pos militer untuk membantu memeriksa pengaruh Inggris. Jadi benteng tersebut diperbaiki pada tahun 1847 dengan penambahan dinding pertahanan. Setelah dinasti Qing mengakhiri kekuasaannya, Inggris mengklaim kepemilikan Wallet City, namun tidak melakukan perubahan apapun di sana. Tempat tersebut semata-mata dijadikan objek wisata dan dilabeli sebagai Chinese Town. Nah, pada tahun 1930-an, ada sekitar 400 penghuni liar yang tinggal di sana, sebelum pemerintah Hong Kong memindahkan mereka dan menghancurkan bangunan-bangunan yang nampak sudah lapuk. Selama Perang Dunia Kedua, wilayah ini diduduki oleh pasukan Jepang. Mereka membongkar dinding pertahanan dan menggunakan bahan tersebut untuk memperluas bandara terdekat. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, orang mulai kembali ke Wallet City. Ada sekitar 2.000 penghuni liar yang tinggal di sana pada tahun 1947. Mereka termasuk para pengungsi dan orang-orang yang tidak peduli dengan undang-undang di sana. Jumlah penghuni Wallet City dari tahun ke tahun terus bertambah dan kebanyakan dari mereka adalah penghuni liar. Seiring bertumbuhnya populasi di Wallet City, pada tahun 1949, Inggris mencoba mengusir para penghuni liar tersebut, namun masih gagal. Setelah itu, mereka menerapkan kebijakan yang disebut hands-off atau angkat tangan terhadap Wallet City. Dengan tidak adanya regulasi yang tetap dan fasilitas kesehatan yang memadai di kota tersebut, beberapa bisnis seperti produsen makanan mulai bergerak masuk mengambil keuntungan dari kurangnya peraturan yang ada. Seiring bertumbuhnya populasi kota, orang terus membangun di atas struktur bangunan rumah yang ada. Kota ini akhirnya memiliki 300 bangunan bertingkat dan saling bertumpuk-tumpuk yang dibangun dari ruangan per ruangan tanpa bantuan arsitek atau dena bangunan, sehingga menjadikan tempat ini begitu padat. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa mencapai tingkat paling bawah, sehingga di setiap gang diberi penerangan berupa lampu neon yang selalu menyala setiap saat. Orang-orang di sana juga selalu membawa payung saat melewati gang karena ada saluran pipa yang bocor di mana-mana dan tidak pernah sekalipun diperbaiki. Banyak apartemen tidak memiliki jendela atau akses ke udara segar karena tertutup di tengah-tengah bangunan. Naik ke bagian atas yang saling berhubungan sehingga seseorang bisa melakukan perjalanan dari satu sisi kota ke sisi yang lain tanpa menyentuh tanah. Sebaliknya, hanya melewati koridor dan di atas atap saja.
Salah satu dari sedikit peraturan yang diberlakukan di kota ini adalah tidak diperbolehkan ada bangunan yang lebih dari 14 tingkat. Hal ini karena Wallet City terletak dekat dengan bandara, sehingga jika bangunan dijadikan lebih tinggi lagi, dipastikan bisa memblokir jalur penerbangan pesawat yang terbang lebih rendah. Karena keterbatasan lahan, atap bangunan sering digunakan untuk berolahraga dan sebagai taman untuk bermain. Selain itu, karena kekurangan tempat pembuangan sampah, beberapa warga sering membuang barang-barang sampahnya ke atap. Akibatnya, banyak atap rumah penuh dengan kasur bekas, perabot yang rusak, dan peralatan rumah tangga yang sudah tidak digunakan. Mulai tahun 1950-an, saat populasi tumbuh dan pihak berwenang juga menjaga jarak, Wallet City menjadi tempat berlindung aman bagi para kriminal, yang pada saat itu dikuasai oleh triad, dan merupakan tempat bagi banyak rumah pelacuran, sarang opium, dan perjudian. Karena pemerintah telah memutuskan untuk meninggalkan kota Wallet seorang diri, undang-undang tidak lagi diberlakukan di sana. Pada saat itu, kejahatan di kota sangat buruk, sehingga polisi hanya bisa masuk ke dalam dengan kelompok yang besar. Kabarnya banyak petugas kepolisian masih menutup mata terhadap aktivitas di kota tersebut, baik akibat suap atau hanya karena terlalu berbahaya. Jadi kejahatan itu terus berlanjut sampai bertahun-tahun dan tak kunjung teratasi. Tapi akhirnya semua itu berubah pada tahun 1970. Mulai pada tahun 1973 sampai 1974, polisi telah melakukan lebih dari 3.500 serangan di Wallet City dan menyita lebih dari 4.000 ton obat-obatan terlarang. Gembong-gembong kriminal ditangkap dan ada kampanye anti korupsi yang menyingkirkan unsur-unsur kriminal di dalam kepolisian dan melemahkan triad. Setelah itu, polisi melancarkan serangkaian serangan besar-besaran dan menangkap lebih dari 2.500 orang. Sebagian besar penduduk kota mendukung polisi dan penggerebekan terus berlanjut selama bertahun-tahun dan membuat dampak yang signifikan. Pada tahun 1983, polisi mengumumkan bahwa tingkat kejahatan di Wallet City telah terkendali. Meskipun tingkat kejahatan tinggi di kota, kebanyakan penduduk adalah warga biasa yang taat pada hukum. Banyak dari mereka yang terlibat dalam kelompok masyarakat untuk mencoba memperbaiki kehidupan di Wallet City. Terbukti dengan adanya berbagai bisnis dan institusi yang sah di kota ini. Menariknya, banyak dari mereka yang harus berbagi ruang. Misalnya ada sekolah dan salon rambut yang diubah menjadi klub malam dan ruang perjudian di malam hari. Salah satunya adalah cara warga bekerja sama memperbaiki kota dengan menciptakan sistem air bersama. Mereka bekerja sama menggali sumur dan membangun ribuan pipa yang melintang melewati bangunan. Memompa air membutuhkan banyak listrik dan warga bergantian memelihara daya sehingga air bisa terus dibagikan. Triad juga bekerja dengan penduduk dan bertindak sebagai semacam dewan kota karena mereka menyelesaikan perselisihan antar bisnis, menyelenggarakan sistem pembuangan sampah, dan menciptakan pemadam kebakaran sukarela. Pada tahun 1980-an, pemerintah Inggris dan China menginginkan kota tersebut dibongkar. Jadi mereka memberi kompensasi sebesar 350 juta dolar Hong Kong kepada penduduk dan bisnismen, lalu mengusir mereka keluar kota. Pihak berwenang mengatakan mereka peduli dengan kualitas hidup di kota, terutama kondisi sanitasi yang buruk. Sehingga pada tahun 1987, pemerintah mengumumkan rencana untuk menghancurkan kota tersebut. Beberapa warga tidak puas dengan kompensasi dan terpaksa diusir secara paksa. Setelah warga menemukan rumah baru, banyak dari mereka mengatakan bahwa pengalaman selama tinggal di Wallet City jauh lebih menyenangkan. Pada tahun 1993, kota tersebut direnovasi total dan diubah menjadi taman yang diberi nama Kowloon Wallet City Park. Tempat yang penuh sejarah Hong Kong itu saat ini disebut sebagai Kowloon Wallet City Park, dan ini populer di kalangan turis dan pengamat burung. Beberapa peninggalan yang masih ada dijadikan cagar budaya di taman, seperti beberapa artefak dari Wallet City seperti sisa-sisa gerbang selatan yang berfungsi sebagai pintu masuk utama kota. Juga masih ada kantor administrasi lama yang berasal dari dinasti Qing dan kemudian digunakan untuk penampungan manula. Taman ini juga memiliki museum untuk menghormati Wallet City.
Demikian informasi tentang Wallet City, semoga menambah pengetahuan kita bersama dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.